Oke guys, selamat jumpa lagi bersama saya. Tentu saja dengan channel yang sama. Sekarang saya berada di lahan sawit saya lagi guys. Tadi kita berangkat sekitaran jam 7 pagi ya. Jadi saya kemari hanya sekedar melihat ya bagaimana kondisi tanaman sawit ya, yang mana tanaman sawit ini saya tanam di lahan yang sepertinya tidak layak ya untuk berkebun sawit. Namun hal ini saya mencoba ya untuk bereksperimen ya, apakah ini nanti bisa menghasilkan apa enggak ya. Karena sawit ini adalah tumbuhan yang saya anggap kuat ya, karena walaupun dia ini ditanam di tempat yang seperti ini ya, dia masih bisa tumbuh ya. Jadi saya menanam sawit ini adalah tujuannya untuk coba-coba ya. Siapa tahu nanti tanaman ini bisa menghasilkan. Nah, ada video yang saya buat sebelumnya itu ya, yaitu masalah pertumbuhan sawit dan rotan sama-sama subur ya. Ya seperti ini guys ya, rotannya subur ya, karena lahan yang saya tanam sawit ini memang adalah lahan tempatnya rotan-rotan tumbuh ya. Coba kita lihat ya pertumbuhan sawit yang beberapa bulan yang lalu saya tanam. Nah ini guys ya, ini sawitnya menunjukkan hal yang mengembirakan ya, pertumbuhannya agak sedikit subur ya, ya malah kelihatan menghijau ya. Kemungkinan ini adalah efek dari musim penghujan ya. Nah, mungkin para penonton saya yang suka melihat video-video saya bisa melihat ya bagaimana pohon atau rotan yang tumbuh itu sangat subur juga ya guys ya. Nah, seperti ini kumutnya besar-besar. Nah, kumbut rotannya sangat subur dan besar ya. Jadi saya berinisiatif untuk menanam sawit ya di sela-sela pohon rotan ini. Tujuannya adalah uji coba ya. Siapa tahu nanti sawitnya bisa bagus ya pertumbuhannya. Ini berdasarkan pengalaman saya ya, karena saya sering menemukan pohon-pohon sawit ya yang tumbuh subur ya di sela-sela pohon rotan ya. Mungkin nanti saya akan videokan ya buat Anda yang ingin melihat ya bagaimana kondisi pertumbuhan sawit ya yang berdekatan dengan pohon rotan. Nah ini guys ya,
Pohon rotannya sangat subur, dan di sebelah ini adalah kebun rotan punya tetangga saya ya guys ya. Kemungkinan jarak antara saya menanam sawit ini dengan batas tanah ya sekitaran 3 meter ya. Nah, ini punya tetangga ini sangat tebal sekali ya pohon rotannya. Nah, saya bikin jalur seperti ini guys ya. Yang penting dalam saya mengakses ya untuk melihat pohon sawit bisa tembus ya. Jadi saya tanam seperti ini guys ya, di sela-sela pohon rotan. Jadi yang perlu dipikirkan ya, kalau memang pengen mengikuti cara saya ini ya, tentu Anda harus bisa menerima konsekuensinya ya. Karena di sini kan sangat lebat sekali ya guys ya, rumput serta kelihatannya sangat ngeri sekali ya kalau kita masuk di dalam sana ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya ya, menanam sawit di tempat seperti ini jangan mengharapkan ya lebih, tetapi bertawakal ya. Setiap berusaha tentu nanti bisa akan menghasilkan ya. Nah, inilah kendala yang dihadapi ya kalau menanam sawit di tempat seperti ini ya. Nah, ini kendala yang sangat membuat kita bisa putus asa ya guys ya. Nah, ini pohon sawit kita yang sudah tumbuh ya sebesar ini masih digerogoti oleh tikus. Namun sekarang ini kan sudah banyak sekali ya jenis-jenis penangkal tikus ya, entah itu jebakan atau racun-racunnya ya. Jadi untuk mengatasi hal ini saya gunakan racun tikus ya guys. Racun tikusnya saya taruh di potongan bambu seperti ini ya, biar kekuatan racunnya tidak berkurang ya. Kalau terkena hujan ya dia aman. Nah, seperti ini guys ya kendalanya. Dan saya tengok kemarin itu pohon sawit ini digerogot tikus, terus saya kasih racun tikus ya, alhamdulillah mungkin tikusnya sudah pergi atau mati ya. Jadi dia tidak akan datang lagi ke tempat ini, dan tanda-tanda yang baru pun sudah tidak ada ya guys ya. Dan pohon sawit yang seperti ini masih bisa hidup dan bisa subur ya. Nah, itulah guys ya kendala yang dihadapi kalau bertanam sawit di tempat seperti ini ya. Namun bagi Anda yang ingin bertanam sawit seperti ini ya, harus mempertimbangkan ya segala hal yang sekiranya bisa merugikan atau bisa membuang waktu sia-sia ya. Kalau memang ada lokasi yang bagus ya, tentu saja lebih baik ditanam di tempat yang lokasinya bagus ya, yang ideal untuk bertanam sawit. Nah, seperti ini guys ya. Jadi masalahnya adalah tanah ini berdampingan dengan kebun rotan punya orang ya. Jadi rotan ini
bisa aja ya memasuki lokasi kita. Nah seperti ini guys ya, ini adalah rotan punya orang ya memasuki lokasi kita, tapi kita tidak mau memotong atau membersihkannya ya, karena rotan ini nanti kalau sampai waktunya akan diambil oleh pemiliknya ya. Jadi kita bertetangga dengan orang itu harus baik ya guys ya, karena kita tidak tahu ya, rotan kita pun bisa menyeberang ke tempat orang lain. Nah ini tanaman sawit ya, atau anak sawit yang baru saya tanam. Alhamdulillah ya, mungkinan karena ini adalah musim penghujan ya, jadi kelihatannya agak subur ya, padahal ini baru saya tanam ya. Oke guys, kita lanjut ke sana. Nah memang lahan yang saya tanam sawit ini lahannya cukup ekstrim sekali ya, banyak kayu-kayu ya, hasil tebangan saya ya seperti ini. Dan saya tidak mau ya memotongnya, biar aja ya dia bisa lapuk sendiri. Nah ini guys ya, tanaman sawit saya ya, mudah-mudahan sawit ini bisa subur dan mudah-mudahan tidak ada pengganggunya ya. Oke guys, kita lihat lagi ke sebelah sana ya, yang kemarin itu saya lihat ya hampir habis ya, dahan-dahannya ya digerogoti oleh tikus ya. Tapi setelah saya kasih racun ya guys, tikusnya mungkin sudah mati ya. Nah jadi bekas-bekas tikusnya pun di bongkol sawit ini sudah pulih ya, dan sawitnya pun sudah mulai subur. Nah ini sisa tebangan kayu saya kemarin itu saya biarkan ya guys ya, biar aja alam ya yang membersihkannya ya. Tentu saja seiring dengan waktu kayu ini akan lapuk ya. Oke guys, kita lanjut ke sana ya. Kita melihat lagi ya di sana, sambil kita mengontrol ya, siapa tahu ada bekas-bekas yang baru ya dari tikus itu. Harus cepat-cepat diatasi ya, harus kita kasih racun ya, dimana ada tanda-tanda ada tikus mengganggu bongkol sawit kita. Nah sepertinya tidak ada ya guys ya, alhamdulillah. Nah ini guys, saya memang berkebun ini selalu uji coba ya. Ini ada pohon atau anak doren ya. Nah seperti ini guys, pertumbuhan dorennya atau anak dorennya sangat subur sekali ya, paling berjarak 2 meteran ya dari pohon sawit, biar nanti dia berlomba ya. Berlomba untuk menghasilkan buah ya. Yang satu menghasilkan tandan sawit, dan doren ini nanti akan menghasilkan buah sawit dan kita bisa belah doren. Nanti kita bisa belah doren ya di rumah. Oke, tentu saja saya buat video ini hanya sekedar untuk memberikan hiburan ya, sekaligus sebagai
pemicu semangat ya bagi Anda yang pengen berkebun sawit seperti saya ini, yang tidak memiliki lahan yang cocok untuk bertanam ya, cuma ada lahan yang seperti yang punya saya ini. Jadi Anda jangan berkecil hati, tetaplah semangat ya untuk bertanam ya, siapa tahu ini nanti bisa menghasilkan. Saya yakin pohon sawit ini bisa tumbuh dengan baik ya, selama kita masih tetap mengawasinya dan merawatnya. Nah, coba kita lihat ke sana ya guys ya, tanaman saya yang lama ya. Nah, ini pohon rotannya ya, coba kita lihat ke sana ya, tanaman yang lama ya sudah menunjukkan pohon sawit yang bisa membuat kita berbahagia ya melihatnya. Nah, ini guys ya, tanaman sawit saya yang pertama saya tanam di sini ya, pertumbuhannya sangat bagus sekali ya, subur. Tanaman sawitnya sangat subur ya. Coba kita lihat ya ke arah sana. Ini adalah tanaman pertama saya ya. Jadi dia sudah mulai subur dan sangat menghijau ya. Karena lokasi dari tanah saya ini dikelilingi oleh sungai ya. Jadi airnya kalau hujan hanya sebentar ya guys ya menggenang, setelah itu kering. Nah, mungkin para penonton saya ya yang menemukan channel saya ini, saya ucapkan terima kasih ya atas Anda ya menonton video ini sampai selesai. Mungkin saya hanya bisa memberikan sedikit ya pesan ya, agar Anda yang pengen ya punya kebun sawit, lahannya tidak ada, hanya punya lahan seperti punya saya ini ya, ada pohon rotannya. Jadi jangan berkecil hati ya guys ya, tanam aja ya, karena semua itu ada yang ngatur ya guys ya. Karena ada 4 hal ya yang perlu kita ingat, yaitu langkah, rezeki, aral maut ya. Kalau memang itu sudah diberikan kepada kita, salah satunya tentu saja kita tidak bisa menghindar ya guys ya. Jadi kita yang pasti berusaha dan berdoa ya, semoga kita diberikan kemudahan dalam berkebun ataupun dalam hal segala urusan, dan semuanya kita serahkan kepada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Karena kita ini adalah sebagai pemeran ya di dunia ini, dan sutradaranya adalah Allah ya. Dimanapun nanti kita harus bisa menerimanya dengan ikhlas ya. Supaya apa? Supaya kegagalan ataupun keberhasilan tidak membuat kita lupa. Oke guys, mungkin Anda yang menemukan video saya ini ya, ingin mengenal ya siapa saya, inilah ya yang bikin
channel Humboldt Way ya. Oke, salam kenal buat Anda yang masih belum kenal sama saya. Oke guys, kita lanjut ya melihat-lihat tanaman sawit saya yang pertama. Nah, pertumbuhannya sepertinya sangat subur sekali. Oke guys, mungkin sekian dulu ya video yang saya buat ini. Dan bagi Anda yang suka dengan tayangan video-video saya ini, saya mohon ya kesediaannya untuk komen, share, serta subscribe ya. Mudah-mudahan Anda diberi keberkahan dan diberikan panjang umur yang berkah. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.